Makan dengan suasana yang modern pasti sudah biasa. Tapi bagaimana ya kalau kita makan dengan suasana pedesaan yang asri dan alami? Pasti akan menambah kenikmatan saat kita makan ya. Yuk kita temu yang punya. Halo Pak Eko. Wah, di depan sudah ada Pak Eko nih. Iya. Apa kabar Pak Eko? Pagi, Mas. Pagi. Gimana Pak hari ini Pak? Sampai di sini juga akhirnya. Iya, benar. Saya juga tadi Oke. lumayan susah untuk Carinya. mencari ya. Karena kayak Iya. ini surga yang tersembunyi gitu ya kan. Iya. Kita sambil jalan boleh Oke, ya Pak? monggo Lihat silakan. ini Yuk, orang mari kita temannya jalan-jalan kayak ke gimana. dalam yuk. Ini nanti. Alasan datang ke Warung Tuman, saya kan pertama lihat di sosial media. Terus saya tertarik sama situasinya gitu loh. Kayaknya kan asri gitu kan, jarang banget ngeliatin tempat makan, apalagi suasana yang kayak begini, masih ada tanahnya, banyak pohon gitu. Memang masuknya agak ini ya, jalannya tuh dalam banget gitu, nggak nyangka sampai sedalam ini. Lumayan udah sering kesini juga. Jadi kan ini kan biasanya kita tiap Sabtu Minggu. Kalau gue sepeda pasti kesini. Ininya tempatnya ini banget sih, alam banget lah, itu natural. Otomatis kita suka yang seger-seger ya. Makanan juga oke lah. Ini kombinasi Jawa Padang. Yang paling favorit? Saya nih telur ini, telur dadar ini, Kenapa? crispy ya. Oke. Ini sebenarnya Warung Tuman. Ini Iya. sejak kapan Pak? Kami itu berdiri itu persisnya Maret 2019. 2019. Satu Iya. tahun lebih ya Pak ya. Ya kurang lebih ya hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Hampir Oh iya 2 benar. Oke. Waktu itu saya memang kepikirannya membuat warung seperti zaman dulu. Warung-warung simbah-simbah gitu ya. Oke, oke. Yang tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku. Jadi antara orang itu, pengunjung itu ya seperti pulang ke rumah. Pulang Nostalgia gitu ya. nostalgia, pulang ke rumah, di sini nggak ada protokoler, mau ngapain terserah, mau makan, mau sambil ngobrol, habis itu tidur ya monggo aja, kira-kira begitu. Nah, saya pengen pelanggan itu di sini itu merasa homey. Makanya konsepnya ya betul-betul ala kadar di sini. Yang penting yang saya jaga adalah kerapian dan kebersihan. Tapi suasana benar-benar seperti di desa, seperti di Ini kampung. aja masih ada suara jangkrik. Banyak, Suara apalagi bambu, dekat angin. kuburan toh. Iya benar. Jadi orang takut ke sini dulu. Oke. Waktu pertama istri saya mau buka di sini, istri saya juga nggak setuju karena dekat kuburan. Tapi saya bilang tenang aja, saya bilang gitu. Jadi pertama-tama saya menyesuaikan dengan tempat yang ada, maka kemudian saya sajikan menu-menu tradisional. Istri saya setengah Padang, orang tuanya pandai sekali memasak, lalu dia menghidupkan kembali resep-resep keluarga yang hampir punah, Oke. yang tidak lagi dimasak oleh keluarga kami. Nah, dia angkat lagi, ternyata kok rasanya seperti waktu dia kecil. Jadi ini sama gitu. Jadi akhirnya kita rilis ke publik. Nah, ini nih, ini yang namanya telur dadar gaek. Oke. Ini namanya gulai bareh. Oke. Ini yang namanya mangut pariasap. Ini nila cala barat. Tempatnya ini kok kepikiran Itu- dengan model-model yang kayak gini. yang Ya, zaman ada dulu yang beberapa lurik gitu ya? ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama ya supaya lebih tradisional ya. Ah, Apa itu biar kuat aksen tradisionalnya. Oke. Dan ini juga ada beberapa minuman yang khas ya Pak ya? Ya, Ada apa aja Pak? ini namanya jeruk kunci, jeruk dari Belitung. Jeruk Rasanya dari Belitung. segar Wow. antara jeruk peres dan jeruk nipis gitu. Oke, kemudian Terus ini ada wedang wedang jahe. jahe, Kalau ini sih kelapa muda. kelapa muda. Nah, jadi mereka yang datang di sini biasanya sepedaan Sabtu Minggu itu, ini laris banget ini. Oh, es kelapa muda Oh, ya? Dengan datang. gula aren. Gula aren. Oke. Oke, dan ini beberapa makanan saya mau nyobain gimana sebenarnya rasanya masakan yang ada di warung Butuman ini. Silakan ya. Nah, beberapa makanan yang ada di sini tuh ada nama dari yang diciptakan oleh ayah dari Butuman ya, Bu. Ya, Seperti ini betul. juga ya. Ini namanya adalah apa tadi, Bu? Nila cala balatui. Cala baletui. Dan ini
Apa proses masaknya kayak gimana sih sebenarnya? Prosesnya ini agak ribet, Mas. Prosesnya ini itu lumayan yang agak paling ribet nggak sih? Iya. Oke. Prosesnya itu ikannya ini direbus dulu. Mm-mm. Direbus sebentar sama daun singkong. Oke. Jadi wajan itu dialasi sama daun singkong, terus tunggu air mendidih, dikasih air, airnya mendidih, masukin ikannya sebentar aja, terus langsung diangkat, setelah itu dibakar. Oke, dan ada satu lagi, ini telur apa Bu namanya? Telur dadar gae. Telur dadar gae, dan ini adalah telur yang dibuat oleh ayah Butuman dan dinamai sendiri juga oleh ayah Butuman ya Bu. Ceritanya kayak gimana tuh? Jadi ceritanya ayah itu suka bikin telur buat cucu-cucunya, buat kami juga itu kan, telur dadar. Jadi cucu-cucunya itu menyebut karena cucunya memanggil ayah saya itu gae, jadi ya dibilangnya telur dadar gae sampai Oke. sekarang. Masakan-masakan yang ada di warung Butuman ini adalah masakan-masakan keseharian ya Bu, Iya, yang masakan ada di rumah. rumah. Jadi mungkin agak jarang kita temui di rumah makan Padang.